Pengaturan distribusi uap di laboratorium pilot plant Gedung AKI jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Air yang sudah diolah untuk menjadi air umpan boiler akan ditampung di tangki umpan boiler. Setelah itu akan diumpankan oleh tangki umpan boiler menuju boiler. Air yang berada di dalam tangki umpan boiler akan dialirkan ke dalam boiler. Ketinggian air di dalam boiler terbaca dan diatur dengan level indikator controller. Dan ketinggian air akan diatur hingga melebihi tub namun tidak memenuhi bagian sel. Burner berbahan bakar solar akan menghasilkan api untuk menguapkan air di dalam boiler. Dan di dalam boiler ini terjadi 3 kali pas pemanasan, yaitu dari burner menuju return combustion shell sebagai pas pertama, dari return combustion shell menuju front smoke box sebagai pas kedua, dan dari front smoke box menuju back smoke box sebagai pas ketiga. Sebelum dibuang ke lingkungan, flue gas hasil pembakaran akan dilewatkan ke economizer untuk merecover panas yang masih dimiliki oleh flue gas. Dan panas tersebut akan digunakan untuk memanaskan air yang akan masuk ke boiler sehingga air yang masuk akan memiliki suhu yang lebih tinggi. Steam yang sudah dihasilkan akan dialirkan ke unit-unit di laboratorium pilot plant yang membutuhkan steam. Dan steam tersebut dialirkan melalui steam valve. Dan sebagai pengaman, boiler dipasangi dengan steam valve agar tekanan di dalam boiler tidak terlampau tinggi. Setelah dari boiler, steam yang dihasilkan akan dialirkan pertama kali ke unit distilasi fraksinasi. Steam akan dialirkan ke preheater sebagai pemanas air dengan kode W5 dan juga dialirkan ke reboiler sebagai media pemanas dengan kode W2. Kemudian juga dialirkan menuju ke unit FFE atau Falling Film Evaporator. Steam akan dialirkan menuju heater dengan kode W1 sebagai media pemanas dan FFE dengan kode W2. Kemudian juga dialirkan menuju unit leaching. Steam akan dialirkan ke preheater dengan kode W1 yang akan digunakan untuk menguapkan pelarut, yang nantinya akan dikondensasikan oleh kondensor sebelum berkontak dengan padatan. Selanjutnya juga akan dialirkan ke unit jacket vessel. Steam akan dialirkan sebagai pemanas air yang akan masuk ke jaket. Steam yang berasal dari unit distilasi fraksinasi, falling film evaporator, leaching, jacket vessel akan diubah menjadi kondensat dan diumpankan ke tangki umpan boiler. Pengaturan tekanan vakum pada pompa vakum di Laboratorium Pilot Plant Gedung AKI jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Berikut merupakan alat dari pompa vakum yang terletak di Laboratorium Pilot Plant Teknik Kimia Polinema. Jadi, pada panah bagian kiri bawah terdapat valve air pendingin, dan pada panah bagian kanan atas terdapat valve out pressure. Terdapat bagian-bagian pada pompa vakum seperti impeller yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk mengalirkan air secara kontinu. Sehingga udara pada sisi isap secara terus-menerus akan masuk mengisi kekosongan akibat perpindahan dari air yang masuk sebelumnya. Kemudian, terdapat juga aliran air pada vakum pump. Air ini akan mengikat udara dan mensiling kondisi di dalam ruang bagian dalam pump. Dan juga terdapat udara yang masuk pada gas inlet port, yang kemudian akan divakumkan oleh bantuan air, sehingga udara yang keluar dari gas discharge port dalam kondisi vakum. Kemudian masuk ke dalam prinsip dari pompa, di mana dengan jalan mengekspansi volume housing, sehingga terjadi penurunan tekanan vakum parsial. Sistem sealing menggunakan aliran air mencegah gas masuk ke dalam ruang tersebut. Selanjutnya, pompa melakukan gerakan buang dan kembali mengekspansi ruang housing tersebut. Jika dilakukan secara siklis dan berkali-kali, maka udara vakum akan terbentuk di ruangan pompa tersebut.
Jadi, aliran udara vakum akan dialirkan ke dua unit, yaitu unit jacket vessel dan unit falling film evaporator. Pada pengaturan tekanan vakum pertama akan dialirkan ke unit jacket vessel. Udara vakum dari pompa vakum akan dialirkan ke unit jacket vessel dengan bantuan valve. Kemudian aliran udara vakum akan dialirkan menuju kondensor. Dan berikut merupakan proses flow diagram dari pengaturan tekanan vakum di unit jacket vessel. Jadi, udara vakum masuk ke kondensor untuk mempercepat laju kondensasi dengan kondisi vakum. Kemudian, keluaran kondensor yang berupa kondensat akan ditampung di tangki destilat. Setelah mendapat destilat, maka keluaran udara vakum akan dibuang menuju udara bebas atau atmosfer. Pada pengaturan tekanan vakum yang kedua akan dialirkan ke unit FFE. Udara vakum dari pompa vakum akan dialirkan ke unit FFE dengan bantuan valve V17 dan indikator tekanan berupa pressure gauge atau PI13. Kemudian aliran udara vakum akan dialirkan menuju kondensor. Berikut merupakan proses flow diagram dari pengaturan tekanan vakum pada unit FFE. Jadi udara vakum masuk ke T6 atau tangki separator kondensat vakum yang berfungsi untuk mempercepat laju kondensasi dengan kondisi vakum. Keluaran T6 akan dilewatkan menuju bagian kondensor atau W3, di mana udara vakum pada unit FFE digunakan untuk mempercepat proses pencapaian distilat pada T6 agar cepat menetes ke T4 atau tangki distilat. Setelah mendapat distilat, maka keluaran udara vakum dari T6 akan dibuang menuju udara bebas atau ke atmosfer.